Saya Alsifana Nur Karimah dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Dalam susunan sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal yang menghasilkan urin. Ini ya, ginjal. Dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Ini ureter dua. Satu vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, vesika urinaria atau bladder. Satu uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Selanjutnya yaitu ginjal. Yang pertama, ginjal. Ginjal terletak pada dinding posterior di belakang perineurium pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra tumbalis ketiga. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Karena adanya lubus hepatis destra yang besar. Fungsi ginjal adalah memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amonia. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter terdiri dari dua saluran pipa masing-masing. Ini ya, dua kanan dan kiri. Bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-34 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kantong kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah, lapisan otot polos. Yang ketiga, lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Selanjutnya yaitu vesika urinaria atau bladder, atau juga bisa disebut kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang sintesis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Yang terdiri dari 1. Uretra pras prostatica, yang kedua uretra pras membranosa, yang ketiga uretra pras spongiosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm. Sfinkter uretra terletak di sebelah atas vagina atau antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Dalam sistem perkemihan terdapat beberapa tahap atau proses. Yang pertama yaitu proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh Himpai-Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif
atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif atau reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Selanjutnya yaitu proses sekresi tubular. Pada tahap sekresi tubular, zat-zat tertentu dari pembuluh darah kapiler akan dibuang ke tubulus ginjal. Setelah ketiga tahapan ini selesai, terbentuklah urin. Urin kemudian akan dialirkan dari ginjal ke kandung kemih melalui ureter. Kandung kemih akan menampung urin yang dihasilkan dari ginjal. Jadi urin akan dialirkan dari ginjal menuju ke ureter yang sebelumnya ditampung di kandung kemih sebelum dikeluarkan melalui uretra. Setelah ditampung di kandung kemih, pada proses pembuangan, urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih atau yang disebut dengan uretra. Sekian video anatomi fisiologi sistem perkemihan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.